Sendiri untuk gigitan juga bisa berupa anti nyamuk, bisa lotion anti nyamuk yang memang disarankan juga di luar negeri, cuma memang pilihannya dipilih yang tidak membahayakan anak ya. Malah nanti reaksinya alergi Ya, gitu kalau ada ya. alergi, Oh begitu, ya ya ya. biasanya lebih baik, alangkah lebih baik memang dicegah nyamuknya ya berkembang biak supaya tidak. Jadi jangan dikasih tempat untuk nyamuknya Ya, tinggal di situ, tinggal di berkeluarga, situ. beranak pinak di situ ya dokter ya. Nanti makan bersama mungkin. Nanti malah Mungkin, ya. jadi keluarga besar. Ya, bisa, bisa. Ini misalnya apa ya, di keluarga-keluarga itu punya kolam ikan, akuarium, itu juga bisa jadi Ya, tempat. bisa. Memang cenderung tempat berkembang biaknya di air bersih. Kalau di selokan, di apa namanya, genangan air yang kotor itu malah Lebih cepat. bukan. Malah enggak senang. Enggak di situ Enggak, ternyata. enggak, Oh, jadi itu nyamuk yang jenis lain mungkin di situ, tapi Iya. kalau di air bersih yang ada segitu ini suka Iya, air bersih. air Waduh, bersih, ya. kebersihannya juga yang dijaga. di vas-vas, di Vas bunga pot, ya, pot. di talang air yang baru turun baru hujan. turun hujan itu yang 2 hari hujan 2 hari tidak lah, itu kan Menggenang, ya, menggenang di begitu. situ di talang air misalnya, nanti Oh berkembang biak. begitu ternyata. Justru kalau mungkin kalau hujannya tiap hari terus mungkin ya enggak kan terbilas. Tapi Karena kan mengalir gitu, tapi hujan terus berhenti begitu. ya, seperti cuaca hari ini ya. Iya di iya Surabaya iya kan iya iya. hujan terus enggak. Iya iya iya. Akhirnya hujan lagi, ini memang ya seperti ini yang memang dikhawatirkan. Jadi nyamuknya transit ke situ nih kayaknya, ke air bersih Iya. itu. Oh iya iya iya. Kemudian untuk antisipasi biasanya fogging apa itu cukup mematikan atau hanya sekedar apa ya? Fogging itu sebenarnya Fogging itu hanya bisa membunuh nyamuk yang dewasa yang sudah terbang. Tapi begitu. kalau jentiknya yang sudah Di dalam sedang airnya itu berkembang biak masih dalam air tidak bisa. Jadi tidak hanya mencapai, fogging saja. tidak masuk ke dalam Ya, tidak bisa ke masuk. area airnya. Jadi ya mencegahnya ya mencegah berkembang biak yang di tempat Ini dari air-air itu yang terbenang itu. Iya. Oh, jadi fogging itu hanya untuk nyamuk yang sudah dewasa. Dewasa. Oh, iya iya iya. Kalau pikir sampai mematikan Yang sampai mematikan yang iya. iya iya. Jadi mungkin Itu sekarang kan cairan apa sih dokter yang disemprotkan fogging itu? ya secara umum itu apa namanya, bahan seperti minyak tanah yang bisa nanti membuat nyamuk kalau terkena itu langsung mati ya. Begitu. Ya. Oh, Eh, baunya agak sedikit Ya, wangi begitu ya. dicampur. Iya, campuran tersendiri. Biasanya Iya. ini memang responsif. Jadi kalau ada kasus baru dilakukan fogging. Jadi Tapi tidak ya, semua tempat kan ada mungkin pendapat kalau begitu kenapa nggak di fogging Diratain aja aja seluruh semuanya, kota ya. Iya, kan Nggak mungkin bisa kekhawatiran sampai- barangkali begitu. Iya, Ya, tapi tidak bisa seperti itu karena memang ya cukup mungkin mahal dan juga apa namanya efek samping itu juga bisa membahayakan, misalnya terhirup. ya terhirup ya, ada anak bayi Manusia, atau anak bagaimana bayi. kan bisa membahayakan juga. Makanya memang kalau di tempat khusus yang ada yang terkena baru disemprot disemprot, ya. begitu dan Yang lebih penting memang itu tadi menjaga dari rumah sendiri. ya, ya, rumah setiap sendiri rumah. supaya tidak menjadi perkembangbiakan nyamuk. Ya baik, kalau gitu sudah banyak sekali kan penjelasan dokter tadi, mungkin bisa kita simpulkan kembali ya dokter untuk mengingatkan keluarga tercinta juga ayah bunda ini yang memiliki anak-anak kecil supaya tidak meremehkan demam ini dan apa bahayanya demam berdarah ini. Mungkin bisa kita remind kembali ya ke pendengar, ke pemirsa kita. Monggo dokter. Ya, para pemirsa, mungkin apabila anak kita mengalami gejala-gejala demam berdarah seperti demam tinggi yang mendadak berlangsung 2-7 hari disertai gejala nyeri perut, itu mungkin segera dibawa ke tenaga kesehatan terdekat untuk diperiksakan lebih lanjut, mengingat memang ini lagi musim penghujan sehingga dikhawatirkan memang kasus demam berdarah meningkat. Yang lebih dini diketahui lebih baik. Mungkin itu yang ya baik. Dan ada berapa jenis tadi dokter? Ada 2 jenis ya demam berdarah yang mungkin perlu diwaspadai. Yang pertama mungkin demam berdarah dengue dan demam dengue dan demam berdarah dengue. Memang yang demam dengue
tampak ringan, tetapi bisa saja gejala awal dari demam berdarah dengue itu hampir mirip ya, sehingga kalau ada gejala awal seperti itu tadi memang harus segera dibawa periksa. Apalagi nanti kalau ada gejala-gejala yang berat atau ada tanda bahaya seperti misalnya panas yang semula tinggi kemudian mendadak turun, ya, ada perdarahan, ada seperti mimisen, gusi berdarah, muntah darah, itu apalagi ketemu hal seperti itu langsung dibawa ke tenaga kesehatan. Baik. Mungkin yang dikhawatirkan juga ketika seorang anak terkena demam berdarah ini apakah menular, dokter? Misalnya adik-adiknya atau ada saudara di sekeliling begitu? Bagaimana sebaiknya mengantisipasi? Menular kayak nyamuk yang menggigit dari anak yang begitu. sakit. Jadi kalau dekat-dekat aja gitu mungkin enggak ya. Cuma ya kalau ada nyamuk di ruangan tersebut terus menggigit yang sakit kemudian menggigit keluarga yang lain bisa. Begitu. Jadi memang pakai perantara dulu begitu ya. Kalau misalnya ngobrol, bersentuhan gitu, itu tidak menular secara langsung begitu ya. Apalagi tidak lewat virus batuk atau apa begitu, cairan-cairan tidak ya, dokter ya. Jadi memang harus dilewat nyamuk itu dulu, darah itu. Iya, baik, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat ya, dokter ya. Oh ya, kemudian satu lagi mungkin pesan bagi keluarga, kalau misalnya terjadi demam seperti ini, yang pertama kali dilakukan oleh keluarga supaya tidak panik begitu, apa, dokter? Ya, kalau dalam hal menangani demamnya mungkin ya kita coba turunkan panasnya dulu ya dengan secepat ya, dengan minum obat penurun panas. Apabila suhunya mungkin kalau sempat diukur di atas 38 derajat Celcius, selain dibantu kompres juga diberi obat penurun panas. Apabila kok masih berlanjut terus sampai mungkin lebih dari 3 hari, dibawa dokter. Tapi lebih baik lagi kalau memang selain gejala demam tersebut ada gejala yang saya sebut tadi, misalnya ya nyeri kepala, nyeri perut, nyeri di kaki tangan pegel-pegel, nyeri di sekitar mata, itu mungkin sudah harus dibawa ke dokter saja. Terus dikompres, ditambah lagi ya dikompres. Tambah lagi kalau ada yang kita di sekitar rumah ada yang terkena sekitar lingkungan sekolah ada yang terkena, jadi mungkin harus segera dibawa ke tenaga kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Iya, bukan karena menular, tapi siapa tahu nyamuknya ini jalan-jalan terus menggigit anak kita begitu ya. Di sekitar area tersebut. Area tersebut yang dia bisa menjangkau. Iya, dan jangan lupa ketika demam si anak tetap diberikan asupan cairan. Yang Baik, terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat ya, dan menjadi pesan-pesan yang berharga bagi ayah bunda keluarga tercinta untuk bisa disampaikan ke keluarga atau di tempat sekitar Anda. Baik, kita harus tutup dulu acara ini, dokter, karena acara selanjutnya sudah menunggu Top Music bersama Duo Virgin akan dilanjutkan di TVRI Pro 2. Saya Ellen Pratiwi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan selamat mengikuti acara berikutnya Top Music di TVRI Pro 2 Jatim. Saya Ellen Pratiwi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.